tempat rahasia atau tempat umum? Tempat rahasia aja deh, jadi gue nggak perlu tanya-tanya mereka lagi mengenai rahasia mereka. Hah, itu kekuatan Non. Kalau gitu saya harus kabur sekarang juga. Tunggu, Bapak jadi uji coba saya ya, tempat rahasia Bapak di pos satpam. Yah, ketahuan deh. Non nggak tahu kan apa yang saya rahasiain selama ini? Iya, pos satpam doang, harusnya cuma meja dan kursi kan? Emang ada hal lain selain itu? Aduh, saya ngaku aja deh Non, kalau selama ini saya nyuri uang Non dan Nyonya dan saya sembunyiin di pos satpam. Apa? Non, jangan dilaporin, nanti saya dipecat. Saya bakal kembaliin semuanya kok. Ya udah, karena selama ini Bapak tuh baik sama saya, makanya saya mau bantu Bapak. Keisha, mulai hari ini gue bisa lihat tempat rahasia seseorang. Hah? Seriusan lo? Kalau gitu lo liatin punya gue dulu buat buktiin. Ide, bisa-bisanya lo masih ngeraguin gue. Ya udah, kalau gitu gue lihat tempat rahasia lo. Hah? Toilet? Lo tau lah kenapa itu tempat rahasia? Nggak tahu? Kenapa? Apaan sih kebiasaan maksa orang buat jelasin? Sebenarnya kan di toilet itu gue sering ngeliat roti sobeknya para cowok diam-diam supaya nggak ketahuan. Gue sebarin deh. Ih, jangan Fel, itu kan hal nggak guna. Mending lo selidikin tempat rahasianya Bu Guru. Hah? Emangnya kenapa sama Bu Guru? Perasaan dia baik-baik aja orangnya. Dia punya rahasia yang penting banget dan gue yakin itu ada di suatu tempat. Oh gitu? Emangnya gue bakal dapat apa kalau gue berhasil? Gue bakal jadi ratu sekolah karena berhasil memecahkan kasus ini. Wah, oke deh kalau gitu gue lakuin. Bella, lo lihat Bu Guru nggak? Ya seperti biasa lah, dia kan selalu ada di kantornya, bahkan kita aja jarang diajarin sama dia. Oke, makasih infonya. Kalau gitu gue kesana dulu. Tunggu, mau ngapain lo? Ah, lo nggak perlu tahu, ini urusan gue. Gue kasih tahu lo ya, kantornya Bu Guru itu bahaya banget soalnya dia menyimpan rahasia di sana. Dela, kenapa sih sama rahasia Bu Guru? Lo sendiri pasti punya rahasia kan? Kalau tempat rahasia lo kamar. Ya iyalah jelas kamar, soalnya kan gue sering tidur siang. Emangnya kenapa kalau tidur siang? Gue nggak diizinin buat tidur siang, makanya gue diam-diam melakukannya di kamar, makanya disebut rahasia. Hah? Emang bisa gitu? Lucu banget. Ah udahlah, gue nggak peduli. Pokoknya gue bakal masuk ke kantornya Bu Guru. Kira-kira apa sih yang disembunyiin sama dia? Rahasia apa? 3, 2, ngapain kamu? Ibu, tempat rahasianya di... Kamu pasti diutus orang-orang buat melihat tempat rahasia saya kan? Gak mungkin, mustahil. Kenapa nggak terdeteksi? Emang rahasia ibu sebesar itu? Kamu nggak perlu tahu karena ini bukan urusan kamu. Rahasia saya ini pokoknya sangat penting dan bisa menghancurkan semua orang. Hah? Kalau gitu saya jadi takut. Saya nggak mau ikut campur deh, Bu. Nah, gitu dong. Oke, gue nyerah ya karena tadi Bu Guru ngegertak gue. Ya ampun, masa gitu doang takut? Cemen banget. Gue udah nggak bisa lanjut lagi. Nggak bisa gitu, Vel. Lo kan udah janji. Ya udah gue bantuin dikit deh. Cluenya itu tempatnya ada di kantor guru. Hah? Maksud lo di dalam kantor itu ada ruangannya lagi? Soalnya kan gue pernah masuk ke ruangannya Bu Guru. Gue kan ketua kelas. Kalau gitu gimana caranya gue masuk ke kantornya Bu Guru? Setiap jam 10 pagi Bu Guru itu ke toilet. Nah, di saat itu lo bisa masuk. Cuman waktu lo cuma 5 menit. Oh gitu. Oke, gue bakal lakuin hal itu, Kay. Tapi hati-hati ya, Vel. Soalnya biar gue berusaha sendiri. Bye-bye. Ya ampun, kebetulan banget kantor gurunya kebuka. Padahal ini baru jam 9. Kalau gitu gue harus cari ruangan yang dimaksud sama Keisha di mana sih? Aduh, rupanya kamu pantang menyerah juga ya. Maaf Bu, saya beneran gak sengaja. Gak sengaja gimana? Saya dengar semua omongan kamu barusan. Iya udah deh Bu, saya minta maaf, saya keluar ya. Kalau kamu bersikeras mau lihat tempat rahasia saya, ayo aja saya akan tunjukkan. Hah? Astaga, tempat rahasia ibu di ruang bawah tanah. Kamu harus turun ke sana dengan cara loncat sekarang juga. Oh gitu ya Bu. Harusnya di dalam sana nggak bahaya kan? 3, 2, 1. Bisa tahu rumah orang atau transportasi orang? Transportasi orang dong. Artinya mulai sekarang kamu bisa lihat transportasi apa yang dipakai sama orang itu. Tapi kenapa ada kamu pilih itu? Biar aku bisa lihat orang itu kaya apa enggak, Mah? Ya nggak bisa gitu dong. Apa yang kamu lihat itu transportasi yang sering dipakai sama dia. Ya bisa aja kan dia naik transportasi umum. Oh gitu. Kayak kita mah. Aku sedih deh kita nggak punya transportasi pribadi. Loh, sejak kapan kita punya mobil Lamborghini, Mah? Mama baru beli 5 menit yang lalu. Gimana? Kamu suka nggak? Wow. Suka banget. Aku bisa pamer ke teman-teman, Mah. Kalau gitu aku minta diantar ke sekolah naik mobil itu ya. Iya, boleh. Apa sih yang enggak buat kamu? Kay, gue lihat lo keren juga ke sekolah pakai mobil yang beda-beda mulu. Iya dong. Tapi sebenarnya gue nggak pernah lihat ada mobil yang parkir di depan rumah lo. Jangan bilang siapa-siapa ya kalau gue nyewa doang mobilnya. Nyewa mobil? Gimana caranya? Spill dong. Gue nyewa sama orang luar negeri gitu. Dia punya banyak banget transportasi yang mewah-mewah. Makanya dia bisa nyewain dengan harga murah. Bukannya lo nggak bisa bahasa asing ya? Tenang aja. Sekarang kan zaman udah canggih. Udah ada Cici AI yang bisa bantu terjemahin. Hah, gampang banget. Terus? Iya, Cici juga bisa bantuin gue ngerjain PR lo. Tinggal foto aja nanti dia bakal kasih jawabannya. Keren banget. Kalau gitu gue mau download juga Cici AI ini kan bisa dipakai di HP, web maupun tablet. Yap, dan yang penting gratis. Anak-anak, ibu udah ada data transportasi yang kalian pakai ke sekolah. Tapi masih ada yang datanya belum keisi ya Bu? Bener, tinggal transportasi Dela aja nih yang masih kosong di sini.
nih, mau ngomong sama dia susah banget. Kalau masalah itu serahin sama saya aja, Bu. Dia juga suka muncul tiba-tiba gitu di sekolah, padahal ibu nggak ada lihat dia naik mobil atau motor gitu. Sebenarnya kan data ini penting banget buat ibu. Mungkin aja si Della itu jalan kaki, tapi dia selalu paling pertama sampai di sekolah. Kan gaib ya. Emang rumah Della di mana? Jangan-jangan dia tinggal di sekolah ini lagi, Bu. Enggak, setahu ibu juga rumahnya itu di Kalimantan loh. Hah? Jauh banget, kita kan di Pulau Jawa. Lo kan temennya Della, jadi lo harusnya pasti tahu kan dia naik apa ke sekolah. Dia pernah numpang gue sekali sih, kita naik beca sama-sama ke sekolah. Kalau dia sendiri naik apa? Dia punya motor atau mobil nggak? Dia ke sekolah naik apa? Lo kira gue emaknya? Tanya sendiri aja sana. Gue juga pengen ketemu sama dia langsung, tapi dia aja nggak ada nongol dari tadi. Mungkin dia udah sampai di rumahnya, emang gitu dia secepat kilat. Ya ampun, padahal kan bel sekolah itu baru 1 menit yang lalu. Jangan bahas dia lagi ke gue, karena gue tuh lagi jaga jarak sama dia. Wih, ada apa tuh? Kalian tengkar ya? Gue tuh juga udah sering tanya soal transportasi ke dia, tapi dia nggak pernah jawab. Gimana gue nggak kesel? Tenang aja, Ti. Gue bakal memecahkan misteri ini. Hari ini gue harus cari Della kan, gue harus cari dia sampai dapat. Feli, ada temenmu tuh nungguin di luar. Wah, pasti si Keisha kan, Mah? Udah lama banget dia nggak ngajak aku berangkat bareng. Kali ini pasti dia ada maunya tuh. Kalau gitu aku pergi dulu ya, Mah. Ternyata lo, Del. Gak ada Keisha ya? Lo ngapain di sini? Hari ini boleh gak gue numpang dan bareng lo ke sekolah? Transportasi apapun boleh kok. Jangan-jangan dia ada maksud tersembunyi. Kebetulan mobil gue lagi nggak ada di rumah, jadi kita jalan kaki aja ya. Nggak mau, nggak level banget. Kalau gitu pakai transportasi gue aja deh, kita bisa langsung sampai ke sekolah. Tuh, gue udah bawa. Hah? Buset, itu beneran transportasi lo? Bisa tahu umur orang atau umur hewan? Di kota gue kan gak ada hewan, jadi mending tahu umur orang aja. Halah, kamu itu sok-sokan, paling kekuatan kamu itu gak bisa digunain kan? Masa sih? Tapi aku tahu kalau umur mama itu 50. Mama tenang aja, walaupun mama umurnya tuh 50, tapi mama tetap awet muda. Kamu bisa aja deh. Ya udah kalau gitu mama percaya kalau kamu bisa menyelesaikan masalah yang ada di kota ini. Hah? Emangnya di kota ini ada masalah tentang umur, Mah? Jelas ada dong. Nanti seiring berjalannya waktu, kamu juga tahu apa yang harus kamu pecahin. Mama kasih clue deh, clue-nya itu ada di sekolah kamu. Apaan sih Mama, bikin aku penasaran aja deh. Hai Keisha, umur lo? Hah? 14 tahun? Iya bener, emangnya kenapa Vel? Bukannya kita tuh udah SMA ya? Kalau masih umur 14? Oh alah, itu kan cuma angka, tapi kan yang dinilai dari otak. Gue emang di-upgrade kelasnya. Oh, ada ya program kayak gitu. Berarti lo pinter banget dong, Kay. Bisa dibilang kayak gitu loh. BTW lo tau dari mana tentang umur gue? Gue punya kekuatan bisa melihat umur seseorang. Astaga, jangan lo pakai di sekolah ini, Vel. Bahaya banget. Lah, sahabat gue sendiri malah ngelarang gue. Tapi nyokap gue malah nyuruh gue lo pakai di sekolah ini. Jangan dipakai di sekolah ini. Kayaknya nyokap lo gak tahu tuh apa yang bakal terjadi kalau dipakai di sekolah ini. Bahaya, Vel. Keisha, lo jangan bercanda deh. Itu nakut-nakutin gue tahu. Gue serius. Udah deh, gue kasih tau aja. Lo jangan lihat umurnya Bu Guru. Hah? Feli, tolong bantuin saya dong. Astaga, Bu, kebetulan banget ketemu di sini. Soalnya saya mau lihat sesuatu tentang Ibu. Udah, kamu cepet pegang buku-buku ini dulu deh. Iya, padahal cuma 2 doang, tapi kayak minta bantuan banget. Akhirnya. Saya dengar kamu dapat kekuatan ya, tapi saya masih belum tahu sih kekuatannya apa. Kasih tahu saya deh. Kekuatan saya? Harusnya gue nggak boleh ngasih tahu Bu Guru kan? Apalagi umurnya tuh nggak muncul-muncul. Ini aneh banget deh. Feli, kok malah bengong? Apa kekuatanmu? Apa yang lagi kamu lihat dari saya? Enggak Bu, itu cuma hoax doang. Saya sama sekali nggak punya kekuatan kok. Hah? Perasaan kalau berita udah sampai ke telinga saya itu nggak mungkin salah deh. Cuman ya udah deh, saya nggak mau ambil pusing. Iya bener, nggak usah Bu. Sebenarnya apa yang terjadi sih sama umurnya Bu Guru? Gue heran deh. Oke, gue harus pecahin masalah ini. Well, ngapain lo ngomong sama Bu Guru? Emangnya lo nggak dengar pengumuman ya? Enggak, emangnya ada pengumuman apa? Kita semua harus menjauhi Bu Guru, soalnya pihak sekolah aja masih belum tahu umurnya berapa. Oh iya udahlah, lagi pula mau dia tua, muda atau enggak, yang penting kan dia bisa ngajarin kita. Aduh Vel, kayaknya lo masih belum ngerti ya kalau sebenarnya Bu Guru itu jahat. Jahat, coba lo ceritain lebih dalam. Tiara, ya ampun, siapa yang menghabisi Tiara? Perasaan gak ada orang di sekitar sini, gue harus cari. Itu ada orang. Siapa tuh? Gila, cepet banget larinya tuh orang. Kalau kamu penasaran sama umurnya Bu Guru, kamu ikut aku aja. Tasya, apaan sih? Lo kan gak tau apa-apa. Hah? Tapi lo umurnya lebih tua daripada gue. Udah, gak usah permasalahin umur kita. Yang dipermasalahin itu umurnya Bu Guru aja. Kenapa sih semua orang maksa gue banget? Jangan, Vel. Gue kan udah peringatin lo jangan lihat umurnya Bu Guru, soalnya bahaya. Tapi kayak ini kekuatan gue, jadi gue ngerasa gue punya panggilan buat melihat umurnya Bu Guru. Bener tuh, kalau gitu ikut aku sekarang juga ya. Oke, lo yakin, Vel? Ya udah deh kalau gitu gue kasih lo kue ini aja sebelum lo pergi. Kue? Di saat-saat kayak gini?
Oke. Tasya, kenapa nggak sampai-sampai sih? Ini kita udah jalan sampai tengah malam loh. Udah, pokoknya kamu ikutin aja apa kata aku. Ya udah deh. Hah, umur lo? Jangan kaget karena di wilayah ini semuanya tuh kelihatan aslinya. Oke, apa mungkin kekuatan gue error ya? Nah, akhirnya kita sampai juga. Ini dia rumahnya Bu Guru. Kamu buka aja pintunya, nanti umurnya Bu Guru bakal langsung kelihatan dari atas kepala kamu. Oh gitu ya? Oke, gue bakal memecahkan misteri ini dalam 3, 2, 1. Warna anak, aduh nggak guna banget sih ini kekuatan. Siapa bilang nggak guna? Itu berguna banget buat kamu. Loh, warna anak mama? Merah artinya nakal, biru artinya penurut. Kalau gitu warna anak mama biru mah. Leng, nggak usah bohongin mama ya. Mama udah tahu kalau warna anak mama tuh merah karena kamu nakal betul. Iya deh Ma, kalau warna anak aku. Hah, loading? Itu artinya kamu belum berencana punya anak. Oh gitu ya Ma, ya udah aku pikirin sekarang. Tapi kok belum muncul juga? Ya nggak langsung muncul, tunggu nanti sore. Sambil nunggu, mending kamu lihat punya teman-teman kamu dulu. Ya udah deh, nanti kalau ada yang mencurigakan aku bakal tanya ke mama ya. Makasih Ma. Keisha, nanti kamu punya berapa anak? Yang gue mau sih 15. Buset, banyak bener. Pantes aja warna anak lo merah. Emang artinya apa kalau merah? Artinya anak-anak lo tuh nakal, terlalu banyak itu. Ide, emang kekuatan lo itu akurat? Jelas akurat lah, kan dikasih sama sistem. Ya udah kalau gitu lo lihat aja semua warna anak yang ada di sekolah ini. Gue yakin mereka semua nakal. Kok gitu? Iyalah, karena teman-teman yang lain sering nindas kita kan. Kita yang paling kasihan di sekolah ini. Lah iya, kalau dipikir-pikir bener juga. Saran gue lo lihat punya Tiara dan Dela deh. Dela, mana Tiara? Nggak tahu, mulai sekarang gue udah nggak berurusan lagi sama dia. Emang kenapa? Lah, lo belum tahu ya kalau Tiara itu bisa teleport ke masa depan. Hah, ya udah deh, bagus kalau lo nggak bergaul sama Tiara lagi. Secara warna anak lo sekarang udah biru. Gue emang ngerasa Tiara itu membawa pengaruh buruk bagi gue. Jadi lo hati-hati ya, Vel. Kenapa jadi gue yang hati-hati? Kan Tiara benci banget sama lo, jadi dia bisa aja apa-apain masa depan lo. Halah, Tiara itu kan egois. Jadi kalau dia punya waktu untuk pergi ke masa depan, udah jelas digunain buat diri-diri sendiri lah. Kayaknya lo belum ngerti maksud gue, Vel. Ya udah deh, semangat ya. Iya, apaan sih maksudnya tuh anak? Udah dilihatin warna anaknya tapi nggak ngucapin terima kasih sama sekali. Feli, kamu dihukum berdiri di tiang bendera sekarang juga. Loh, tapi saya nggak ada berbuat salah, Bu. Saya ngerjain PR tepat waktu, saya juga piket. Terus apa masalahnya? Kamu melakukan kesalahan yang sangat besar, bahkan bisa-bisa kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Bu, saya aja nggak tahu masalahnya, masa Ibu sok tahu sih? Mending kamu bercermin sama diri kamu sendiri. Udah cepet berdiri di tiang bendera sekarang juga selama 5 jam. Hah? 5 jam? Udah terbakar kulit gue kalau kayak gitu. Tanggung sendiri akibatnya. Ini semua ada sangkut pautnya sama anakmu. Ya ampun Bu, murid kayak saya mana punya anak. Mending kamu tanya Tiara, jadi kamu tahu jalan ceritanya. Hah? Kenapa semua orang makin gak jelas sih? Awas aja tuh anak kalau sampai kedapatan gue yakin dia ada di UKS. Tiara, buka! Jangan berisik, ada apaan sih, Vel? Lo ngapain aja di masa depan? Kalau bisa tahu kalau gue punya kekuatan buat pergi ke masa depan? Iyalah. Oh, gue tahu lo mau memperbaiki supaya anak lo gak nakal kan? Anak lo pasti nakal. Enggak ya, lagi pula ngapain sih lo labrak gue kayak gini? Mending lo ngaca sama diri lo sendiri. Lo kan gak punya warna anak. Hah? Kalau bisa tahu jangan-jangan lo ngintip keluarga gue di masa depan. Upsi, keceplosan. Lo bener-bener keterlaluan, Ti. Kita harus gulat sekarang juga. Lah, malah ditutup. Gimana, Vel? Lo udah berhasil ngeliat warna anak Tiara dan Dela? Anak mereka semuanya warna merah. Tuh kan, itu semua karena kelakuan mereka sendiri jadi nurut ke anaknya. Iya, tapi ada yang aneh deh sama Tiara. Dia bisa pergi ke masa depan, itu artinya dia bisa mengubah warna anaknya. Masa sih mau diubah gimana pun juga gak bakal bisa, Vel? Keisha, lo denger suara bayi nggak? Denger? Dari UKS ya? Jangan-jangan Tiara bawa bayi dari masa depan. Warna anak gue ungu. Astagfirullah, Vel. Ungu itu kan artinya